Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran IPS hari ini, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Mampu menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Yang kedua itu adalah mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama adalah pengantar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin bertanya, pernahkah kalian membayangkan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara yang sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Coba kalian pikirkan. Nah, coba kita tengok keadaan masa sebelum kemerdekaan dan keadaan masa sekarang. Tentunya ada perubahan dalam segala aspek kehidupan sosial dan budaya. Nah, jadi gimana nih? Jadi perubahan itu bersifat dinamis, tidak statis, walaupun terjadi perubahan sedikit. Dinamis itu selalu berubah, ya. Statis itu artinya tetap. Lanjut. Nah, tadi kita telah menonton video perubahan kondisi Jakarta tempo dulu dan sampai yang sekarang. Nah, sesuai dengan judul kita pelajaran hari ini yaitu tentang perubahan sosial budaya. Di situ ada kata perubahan sosial dan budaya. Nah, bagaimana membedakan antara perubahan sosial dan perubahan budaya? Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Nah, sini kita akan bahas satu persatu tentang perubahan sosial dan budaya. Nah, saya ambil dari pendapatnya Surjono Sukanto. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Nah, itu menurut Surjono Sukanto. Nah, kita lanjutkan pelajaran tentang perubahan sosial budaya. Nah, menurut Surjono Sukanto itu kita tarik benang merahnya, yaitu di sini ada unsur-unsur perubahan sosial. Nah, kita tarik yaitu pertama adalah nilai-nilai sosial. Yang kedua adalah norma sosial. Nah, nilai sosial biasanya berkaitan dengan norma sosial. Yang ketiga itu adalah pola perilaku, dan yang keempat adalah interaksi sosial. Nah, jadi saya menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perubahan sosial itu sebenarnya bukan hanya 4, tapi banyak. Nah, dalam kajian kali ini saya mengambil 4 item saja, yaitu nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Nah, kita jelaskan satu-satu tentang nilai sosial. Di sini pengertiannya adalah nilai sosial adalah nilai yang dianut masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk oleh masyarakat. Jadi nilai adalah apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua itu norma sosial. Di sini pengertiannya adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat, atau sering disebut juga peraturan sosial atau aturan dalam bermasyarakat, atau aturan sosial atau peraturan, itu sama ya. Nah, kemudian yang ketiga ini pola perilaku.
itu kita artikan kelakuan seseorang yang sudah tersusun karena proses dari kelakuan dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini dengan kata lain pola perilaku itulah kebiasaan. Ya. Yang terakhir ini interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis yang mencakup hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh perubahan sosial. Nah, sekarang kita nomor satunya yaitu nilai-nilai dan norma sosial. Nah, contohnya nih yaitu nilai musyawarah. Ya, kita tahu bahwa nilai musyawarah itu adalah nilai-nilai masyarakat Indonesia, musyawarah dan mufakat. Dahulu masyarakat Indonesia itu setiap ada masalah, maka mereka dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat. Tapi pada masa kini telah terjadi pergeseran nilai atau perubahan nilai. Orang apabila ada masalah sekarang lebih afdol atau lebih suka itu menggunakan cara demonstrasi atau aksi massa ataupun dengan cara voting yang dilakukan oleh anggota DPR. Nah, pada akhirnya lahirlah norma-norma sosial yang baru tentang penyaluran aspirasi rakyat. Nah, kita lihat di sini. Nah, sini musyawarah. Nah, lihat ada gambarnya sini, kita lihat ya. Nah, sekarang ini lebih dominan nilai-nilai demonstrasi serta aksi massa atau voting yang dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan nilai-nilai musyawarah. Nah, nilai-nilai musyawarah itu mengalami gradasi. Lanjut. Nah, kita lanjutkan kepada contoh perubahan sosial. Yang nomor 2 itu pola perilaku. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu perilaku anak zaman dulu bermain masih diwarnai dengan permainan tradisional seperti tak umpet, congklak, main karet dan gundu. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi, maka ada pergeseran perilaku anak sekarang yang lebih diwarnai dengan permainan yang ada di smartphone atau di iPad atau di komputer. Nah, kita lihat, perhatikan di sini ada gambar anak yang sedang main gundu itu zaman dulu. Zaman dulu itu anak-anak seperti ini biasa bermain gundu. Kemudian main tak umpet juga. Nah, dengan perkembangan teknologi yaitu komunikasi dan informasi, maka jangan heran sekarang kita melihat bahwa anak-anak kita ini banyak bermain melalui permainan yang ada di HP atau smartphone. Nah, perhatikan di sini. Nah, yang kedua adalah pola perilaku masyarakat yang lebih egois dan menutup diri pada masyarakat sekitarnya. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat ini komunikasi itu lebih mudah melalui smartphone atau HP, sehingga komunikasi secara langsung dengan manusia itu agak lebih berkurang atau terjadi namanya degradasi komunikasi. Nah, yang ketiga ini pola perilaku yang kita bisa pantau pada saat ini yaitu ekspresi dari masyarakat ini lebih kepada mengekspresikan ke media sosial ya, lebih kritis dan pintar, hidup serba instan. Itu adalah pola perilaku yang kita sebut sebagai anak milenial. Nah, lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke perubahan sosial. Yang contoh yang ketiga itu interaksi sosial. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya terangkan sebelumnya. Karena saya mau menegaskan sekali lagi yaitu dalam interaksi sosial juga mengalami perubahan atau pergeseran akibat dari kemajuan iptek seperti frekuensi hubungan yang mulai berkurang atau semakin jarang. Tatap muka secara langsung sudah mulai mengalami degradasi atau kemerosotan. Orang lebih banyak berinteraksi melalui media komunikasi seperti HP dibandingkan harus bertemu muka. Di sini interaksi sosial tidak langsung yaitu melalui HP. Ya, sekarang sering kita temukan di mana-mana. Ini juga ada gambar
komunikasi secara langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara garis besarnya kita dapat simpulkan seperti yang saya cantumkan dalam bagian di sini. Jadi ada masa lalu, ada peristiwa masa sekarang. Jadi ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa sekarang. Nah, dalam perubahan sosial itu masa lalu ya, ada masa sekarang itu yang apa yang berubah, yaitu nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku dan interaksi sosial. Nah, di sini perubahan sosial ini bukan hanya 4 ini, tapi banyak. Tapi di sini saya hanya mengambil 4 item saja supaya lebih singkat dalam pembahasannya, karena kita terbatas dalam pembelajaran ini. Di sini jadi nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, interaksi sosial akan mempengaruhi lembaga masyarakat yang akhirnya akan mempengaruhi pada sistem sosial di Indonesia. Nah, jadi begitu urutannya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian perubahan budaya. Tadi kita telah membahas tentang perubahan sosial. Nah, di sini kita jelaskan apa itu perubahan budaya. Nah, di sini perubahan yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian terhadap unsur-unsur budaya. Jadi ada tidak kesesuaian ya antara unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur yang sekarang. Nah, ada unsur-unsur budaya universal itu ada 7. Jadi secara universal itu unsur-unsur budaya itu ada 7. Pertama, sistem bahasa. Kemudian yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem organisasi sosial atau kekerabatan. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Yang keenam, sistem religi. Yang terakhir, yang ketujuh itu adalah kesenian. Nanti kan kita bahas masing-masing dari 7 unsur ini. Nah, kita akan membahas contoh saja ya, jadi perubahan budaya. Nah, karena berhubung waktunya sempit, kita bahas saja secara langsung. Pertama itu adalah perubahan bahasa. Nah, kita lihat di Indonesia ini banyak masyarakat yang sudah kurang peduli terhadap bahasa daerah. Nah, jadi tidak peduli lagi terhadap bahasa daerah. Mereka lebih banyak berbicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing. Nah, ini kenyataannya ya. Lanjut. Yang kedua itu adalah sistem pengetahuan ya. Sistem pengetahuan di sini itu bersifat abstrak ya, tidak kelihatan. Kalau teknologi itu kelihatan wujudnya, tapi kalau pengetahuan itu bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia ya. Dalam dahulu itu sistem pengetahuan manusia hanya terbatas pada pengetahuan tertentu, tapi sekarang ini sistem pengetahuan manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi kalau kita bandingkan dengan masa lalu dengan masa sekarang, pengetahuan manusia tentang teknologi atau pengetahuan tentang teknologi atau apa saja itu pasti lebih maju dibandingkan dengan masa yang lalu. Jadi ada perubahan ya, ada perubahan dalam sistem pengetahuan ya, terutama sistem pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, yang ketiga perubahan budaya itu adalah sistem organisasi sosial. Nah, pada masa dahulu sistem organisasi itu masih sangat sederhana, tapi sekarang sistem organisasi sudah banyak spesialisasinya pada bidang tertentu dan sangat kompleks. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi dulu kadang-kadang ketua itu merangkap berbagai macam jabatan, tapi sekarang telah terjadi namanya spesialisasi dalam segala hal. Nah, itu dalam suatu organisasi sosial. Nah, yang keempat ini adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, dahulu orang memasak, ini contohnya salah satunya adalah tentang dapur memasak ya.
Dulu orang memasak itu menggunakan kayu bakar. Ya, tapi seiring perkembangan zaman, orang sekarang sudah memakai kompor, gas, dan listrik. Nah, itu contoh dari peralatan hidup dan teknologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi saya batasi sampai satu aja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang kelima itulah sistem ekonomi dan mata pencaharian. Nah, pada masa tradisional itu pada masa masyarakat tradisional itu masih beternak, ya. Contohnya itu masih beternak, bertani, dan menangkap ikan. Tapi sekarang, terutama yang sudah di kota-kota ini, orang beralih pada bekerja di sektor industri dan jasa, yaitu karena kemajuan teknologi industri. Yang keenam yaitu sistem religi. Nah, dulu masih banyak orang mempercayai adanya tahayul atau kepercayaan animisme, tapi dengan berkembangnya zaman ini, maka orang lebih banyak berpikir rasional dan menganut agama wahyu. Yaitu agama wahyu itu agama, ya, misalnya Kristen dan Islam. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ini adalah kesenian. Nah, salah satu contoh kesenian. Nah, kesenian ini sebenarnya terlalu luas, tapi saya ambil satu contoh saja di sini tentang adalah seni musik. Nah, dulu orang masih menyukai dan menyanyikan lagu keroncong, contoh ya. Orang lebih menyukai dan menyanyikan lagu keroncong. Tapi sekarang yang kita perhatikan hari ini adalah lebih banyak orang menyukai lagu dangdut atau lagu bernuansa Islam. Nah, sini ada perubahan-perubahan, ya, dari masa lalu dengan masa yang sekarang. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang bentuk perubahan, bentuk-bentuk perubahan. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Nah, kita lihat di sini ada bagannya. Kalian bisa perhatikan di situ. Nah, di situ ada 3. Pertama, dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya ada 2 perubahan, yaitu perubahan secara revolusi dan evolusi. Revolusi itu adalah perubahan secara cepat, sedangkan evolusi itu perubahan secara lambat. Nah, bentuk perubahan kalau dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan besar, ada perubahan kecil. Besar itu menyangkut sendi-sendi masyarakat, jadi merubah sebagian besar sendi-sendi masyarakat. Sedangkan pengaruh yang kecil itu biasanya hanya sekelompok orang saja yang berubah atau terpengaruh terhadap perubahan. Dan yang ketiga itu perencanaannya. Nah, jadi ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan. Oke. Nah, demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahaminya dan diambil manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.